teman-teman, puji Tuhan ya. Kita bertemu lagi dalam keadaan kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Hai teman-teman semua, hai Kayaya. Kaget. Nah, hari ini kita sangat bersukaria karena kita akan bersekutu bersama dalam ibadah sekolah minggu kita walaupun masih lewat online. Tetapi kita bersyukur puji Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kita ya. Hai kakak-kakak, Halo, Kak Kak Yaya, Kak Vina. Vin. Hai teman-teman di rumah. Hai. Luar biasa, Tuhan memberkati kita selama seminggu ini. Dan kita bertemu lagi hari ini. Kita bersyukur karena aku dan kamu istimewa. Untuk itu, adik-adik, teman-teman yang ada di rumah, mari semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu GKST. Ayo semua kita bernyanyi. Anak sekolah minggu di seluruh GKSD setia selalu berbakti pada Tuhan. Yesus sahabatku, muliakan namanya. Dia mengasihiku sekarang dan selamanya. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Hari Minggu tiba, hatiku pun ceria. Kita akan berjumpa dengan kawan semua. Kita bergembira, sukaria bersama. Karena Bapa di surga mengasihi dunia. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Ya, adik-adik, semua sikap berdoa, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus sahabat kami bersyukur dan berterima kasih jikalau sepanjang malam yang telah berlalu Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami percaya itu semua karena Tuhan memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dalam seminggu yang telah berlalu, kami mungkin melakukan kenakalan, kami sering melakukan kesalahan-kesalahan yang mengecewakan hati Tuhan. Lewat teman kami, lewat kedua orang tua kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Semua adik-adik dan yang ada di rumah silahkan duduk ya. Kak Vina, ya Kayaya. Teman-teman yang ada di rumah. Tadi kan kita mengatakan bahwa aku dan kamu istimewa. Oh iya dong, aku istimewa. Aku dan kamu istimewa. Jadi kakak Ovin mau tanya, kenapa kita dibilang kita ini makhluk yang istimewa? Iya ya, kenapa ya Kakak Ovin? Kakak Vina tahu tidak? Kakak Vina tahu? Mau tahu? Mau dong. Yang di rumah mau tahu? Maulah tentunya. Oke, kalau begitu mari kita saksikan bersama. Kita hidup di dunia yang indah. Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu. Mari kita kembali ke awalnya dan melihat apa kata Alkitab tentang bagaimana segala sesuatu dimulai. Pada mulanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan
Tuhan melintasi kegelapan dan berkata, "Jadilah terang." Ia menyebut terang itu siang dan kegelapan itu malam. Hari pertama selesai. Lalu Tuhan menciptakan sebuah batasan untuk memisahkan air yang ada di atas dari air yang ada di bawah. Ia menyebut batasan itu langit. Hari kedua selesai. Tuhan mengumpulkan semua air dan muncullah tanah kering. Ia menyebut tanah itu daratan dan air itu lautan. Lalu ia membuat tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, tanaman berbiji, juga pepohonan. Hari ketiga selesai. Kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit. Ia menciptakan matahari untuk siang dan bulan untuk malam, juga semua bintang. Hari keempat selesai. Tuhan menciptakan ikan untuk berenang di air dan burung untuk terbang di udara. Katanya pada mereka, "Beranak pinaklah, penuhilah bumi dengan kepakan sayapmu dan kicauan sukacitamu." Hari kelima selesai. Lalu Tuhan menciptakan binatang. Ia menciptakan ternak, hewan liar, dan binatang melata di tanah. Tinggal satu lagi yang harus kuciptakan, kata Tuhan. Inilah yang paling istimewa dari semuanya. Maka Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan persis seperti gambar dan rupa Allah sendiri. Beranak cuculah, katanya. Kuasailah dunia ini. Peliharalah semua ikan, burung, dan hewan. Hari ke-6 selesai. Lalu Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya. Bagus sekali, katanya. Maka pada hari ke-7 ia beristirahat dan menjadikan hari itu hari yang khusus. Hari ke-7 selesai. Nah, bagaimana kakak-kakak, kakak Yaya, kakak Opin, dan teman-teman di rumah? Sudah tahu kan mengapa kita istimewa? Tahu dong. Sudah tahu, Kak. Iya dong, karena kita diciptakan langsung dari tangan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Dan juga nafas hidup kita langsung dari Tuhan. Kita tidak sama dengan tumbuhan, dengan hewan, dan lain-lain ciptaan Tuhan yang hanya diciptakan melalui berfirman saja. Jadi, mari kita katakan bahwa aku dan, kamu istimewa. Sekali lagi, Kak. Sekali Oke, lagi. sama-sama 1, 2, 3. Aku dan kamu istimewa. Nah, Kak Vina, Ya, Kak Yaya, dan teman-teman yang di rumah, tadi kan kita dikatakan istimewa. iya dong, kita istimewa dong. Jadi kakak mau ajak kita semua menyanyi. Lagunya judulnya Ku Istimewa. Nah, adik-adik yang di rumah silakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan, melakukan Ku Istimewa dengan penuh sukacita dan semangat. Dan pakai gerakan ya Kak. Iya. Dunia boleh katakan
katakanku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi Kak, oke. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, yo ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan istimewa. Luar biasa ya. Biasa dong. Kak Vina sama Kak Yaya senang tidak? Senang sekali. dong. Senang dong menjadi Senang yang orang dong istimewa ya. menjadi yang istimewa. Amin. Nah adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Kak Ovin, Kak Kenapa Vina, sedih? Kenapa mukamu murung? kayaknya Kenapa? teringat sama teman-teman yang tidak sempurna, yang tidak ada tangannya sebelah, yang kakinya, kalau kakinya tidak ada dua-dua itu apa namanya Kak? Lumpuh Lumpuh. ya. Hmm. Kira-kira kalau mereka itu tetap masih dikatakan ciptaan Tuhan yang sempurna Kak Vina, Kak Ovin? Gimana Kak Vina? Hmm, Masih dikatakan ciptaan yang istimewa? tetap dong. Wah, kalian ini tidak tahu ya. Kak Yaya dan Kak Opin tidak tahu. Mereka itu bukannya tidak sempurna, tapi mereka justru lebih istimewa dari kita semua. Kenapa? Kenapa? Karena kita semua tidak bisa seperti mereka. Coba kita lihat yang satu ini. Stefani Handoyo, sejak lahir mengidap Down syndrome. Stefani Handoyo mesti menjalani kehidupan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Meskipun kekurangan, ia dapat membuktikan dirinya mampu berprestasi tinggi. Stefani yang kini duduk di bangku kelas 3 SMA, sejak kecil memang sudah mulai mengikuti kegiatan positif, khususnya di bidang olahraga, seperti berenang dan bulu tangkis. Bahkan saat menginjak usia 12 tahun, ia berhasil meraih juara 1 pada kejuaraan Porcada. Selain itu, ia juga tercatat di Museum Rekor Indonesia, atau biasa dikatakan rekor muri, karena mampu bermain piano dengan 22 lagu selama 22 jam. Dia bahkan terpilih mewakili Indonesia di ajang Special Olympic World 2011 di Athena, Yunani. Stefani kemudian meraih medali emas dari cabang renang nomor 50 meter gaya dada. Nah, yang ini tidak ada tangan, tidak ada kaki, namanya Nick Vujicic. Adalah seorang warga Australia yang sejak lahir tidak memiliki tangan dan juga tidak memiliki kaki. Ia menderita tetra amelia syndrome yang membuat bagian tubuh yang bergeraknya tidak bisa tumbuh. Sejak kecil, Nick selalu mendapat banyak tekanan, baik dari dalam dirinya, dari orang tuanya, hingga lingkungan sekolahnya. Namun, hal ini lambat laun sirna
karena Nick bisa hidup mandiri meski memiliki banyak sekali kekurangan. Nick akhirnya berhasil menyelesaikan semua studinya hingga universitas. Wah, luar biasa ya. Setelah Luar itu, biasa. ia gemar memberikan seminar motivasi kepada banyak sekali orang di seluruh dunia. Bahkan sampai saat ini ada lebih dari 25 negara yang ia singgahi. Puji Tuhan. Ia pun juga mendirikan organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan orang difabel agar tetap semangat dan bisa mandiri. Nah, ini adalah gadis cantik. Dilihat dari paras dan wajahnya, kita lihat tidak terjadi apa-apa padanya. Namanya Angki Yudhistia. Walaupun begitu, Angki Yudhistia adalah seorang wanita cantik yang memiliki kekurangan pendengaran sejak kecil. Meski demikian, ia mampu menyelesaikan pendidikan dasar hingga SMA meski sedikit kesulitan. Ia tak mampu mendengar apa-apa, sehingga terkadang harus belajar lebih ekstra saat sekolah. Belum lagi, ia juga mendapatkan hinaan dari teman-temannya. Kekurangan yang dialami ternyata tidak membuat Angki jadi patah arah, meski awalnya sedikit minder. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, ia berhasil lulus dari London School of Public Relations dengan IPK cum laude. Wah, luar biasa. Saat ini ia menjadi aktivis tunarungu dan terlibat banyak dalam keadaan sosial. Ia juga aktif dalam dunia tulis-menulis hingga ceritanya mampu membuat banyak orang terinspirasi. Angki adalah figur difabel yang mampu menembus banyak batas. Nah, yang ini pasti semuanya tahu. Dia adalah penyanyi rohani yang luar biasa. Namanya Gracia Evipania. Gracia Evipania ini seorang gadis cilik yang lahir pada tanggal 4 Februari 2006 di Balikpapan. Lahir dengan kedua bola mata berselaput putih. Sejak ia lahir, dokter telah memvonis Gracia tidak bisa melihat seumur hidup. Hal ini sangat memukul perasaan kedua orang tuanya, yakni Bapak Suryadi dan Ibu Yuliani. Meskipun orang tuanya belum bisa menerima keadaan Gracia, anak paling kecil mereka yang tidak bisa melihat, Gracia merupakan sosok anak yang tangguh. Sejak kecil, ia sering bermain sendiri. Bahkan ia sanggup naik turun 20 anak tangga tanpa bantuan orang lain. Gracia menjadi inspirasi buat setiap orang yang mengeluh dengan keadaannya. Sekalipun ia terbatas, ia berjuang dalam hidupnya dan di usia yang tergolong masih kecil, Gracia memiliki banyak sekali prestasi. Di tahun 2013, ia memenangkan juara 1 penyanyi anak Indonesia tingkat nasional di Kalimantan Timur dan juara 3 penyanyi solo Gloria di Balikpapan. Tahun 2014, Gracia memenangkan juara 3 Grand Final Kirana Semen Indonesia di Jakarta, juara 2 lomba nyanyi solo di Semarang, dan juga juara 1 piano kontes dan singing kontes di Balikpapan. Mengharukan, ia selalu bersyukur dengan keterbatasannya. Jadi, teman-teman di rumah, masih banyak lagi teman kita yang memiliki banyak kekurangan. Tapi, anak-anak di rumah jangan pernah merasa minder ya. Sesuatu yang kalian anggap itu kekurangan kalian, justru itulah kelebihan kalian. Tuhan tidak pernah ciptakan kita salah. Tuhan juga tidak pernah menciptakan kita dengan kekurangan. Hanya saja kita kurang bersyukur akan karya tangan Tuhan dalam diri kita. Jadi mulai sekarang jangan pernah anggap diri kalian kurang lagi. Tapi hargai, sayangi diri kalian sebagai ucapan syukur atas karya tangan Tuhan dalam diri kalian. Oke? Oke kakak? Oke kakak Pin, kakak Yaya? Wah. Oke. Sungguh luar biasa ya karya tangan Tuhan Luar dalam biasa. diri kita kakak-kakak. Iya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas ya. Nah, aktivitas minggu ini adalah adik-adik boleh foto diri kalian, terus diedit ya. Nah, editannya itu kalian tulis, aku anak istimewa atau aku istimewa ya, boleh juga. Dan kemudian di bawah foto kalian
kalian tuliskan ayat firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan sebentar ya. Nah, ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 139 ayat 14. Nah, semua sudah dapat? Ya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, contohnya kalian lihat ya. Iya. Demikian adik-adik aktivitas kita. Jangan lupa foto kalian yang kalian sudah edit tadi, kalian boleh kirimkan atau kalian boleh kirim di WA guru kalian dan atau bisa juga kalian posting di Facebook. Siapa yang punya Facebook atau FB boleh diposting. Atau kalau tidak punya, kalian minta sama mama dan papa. Mama, papa, postingkan yang saya punya foto itu. Yang tadi yang saya edit-edit di HP-nya mama dan papa. Ya, siapa yang punya sosial media boleh ya. Supaya teman-teman kalian dimanapun berada melihat bahwa kalian itu adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Nah, teman-teman, bagaimana firman Tuhan hari ini? Bagus kan? Bagus dong. Luar biasa Sekali kan? dong. Luar biasa dong. Nah, sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan persembahannya. Nah, persembahan untuk Tuhan tidak boleh rusak ya, tidak boleh dikucak-kucak, harus dilipat dengan rapi. Oke. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyikan Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Iya, terima kasih adik-adik teman-teman yang ada di rumah sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan masuk dalam doa. Sekali lagi Kakak Otvin, Kakak Vina, Ya. kita mau berdoa harus sikap berdoa yang baik. Oke, Ayah, semua ya, Kak Vina, kalau kita berdoa matanya sebelah dibuka, boleh tidak? Nanti tidak fokus dong. Iya, nanti lihat-lihat gue, so ngiler lagi. Nah, oke adik-adik, sekarang fokus ya. Kita mau menghadap Tuhan. Semua kunci tangannya, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, ini kami anak-anak Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya puji-pujian yang sudah kami persembahkan, Tuhan akan memberkatinya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami berikan. Walaupun nilainya tidak begitu besar, tapi kami yakin dan percaya jika Tuhan memberkatinya, maka apa yang kami beri semuanya akan boleh dapat dilakukan dan boleh berarti bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun diri kami, tapi kami yakin dan percaya jika Tuhan memberkati kehidupan kami akan boleh memakai diri kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang berguna dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat orang tua kami, biarlah kiranya Tuhan akan memberkati mama dan papa kami yang senantiasa mendampingi kami dalam kehidupan kami tiap-tiap hari,
beri sehat, beri kuat, dan memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati kami anak-anak-Mu, walaupun kami belum bisa bersekolah di sekolah, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami bersekolah, kami belajar, Tuhan akan memberkati kami semua sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan Allah Bapa di surga, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami, kiranya Tuhan akan memberkati kami dan memberkati anak-anak yang ada di rumah, dan kami semua guru-guru juga akan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, ampuni kenakalan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Kakak Yaya. Nah, teman-teman di rumah, ingat, ting. Ingat ya, setiap yang kalian anggap kekurangan, justru itulah kelebihan kalian. Pakailah setiap kekurangan sebagai potensi diri kita, sehingga kekurangan itu bisa menjadi kebanggaan yang patut kita tunjukkan sebagai kekuatan dan bisa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hargai diri kalian, berusahalah berbuat baik, dan sebagai tanda ucapan syukur kalian atas apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kalian. Iya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah!